Ay, ngabar malas sih lu. Cahya lintang ing wengi. Iya. Share. Lintang nih. Iki sing bagian yang lagi jiwa. Baik, kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Afifah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik. Nyumput. Ini Vita Maulida Ulia mana ya? Nggak kelihatan ini orangnya. Sinyalnya jelek paling Pak sinyalnya. Oh, sinyalnya jelek ya. Jelek. Baik, kita lanjutkan materi pertemuan yang lalu mengenai kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Bisa kalian lihat? Di layar monitor kalian. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Jadi kemarin sudah kita bahas ya karakteristik kewirausahaan. Ada percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keaslian, berorientasi ke masa depan. Tuh. Kemudian ada faktor penyebab kegagalan berwirausaha,
ya. Itu bisa berasal dari faktor intern atau ekstern. Kalau intern itu berasal dari si wirausaha itu sendiri, mungkin dari modal, dari tenaga kerja yang kurang berpengalaman dan sebagainya. Kalau ekstern salah satunya dari pesaing usaha. Nah, di Indonesia itu ada 1.340 suku bangsa. Ya, kurang lebih ada segitu. Itu dapat kita lihat dari 1.340 itu banyak budaya. Salah satunya kalau di daerah tempat tinggal kita yaitu budaya di daerah Lampung. Kemudian untuk budaya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu budaya non-benda dan objek budaya atau material. Yang non-benda antara lain pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan untuk objek budaya atau yang material, contohnya adalah pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, rumah adat, alat-alat musik, dan alat-alat yang lain. Nah, ini adalah contoh dari budaya tradisional di daerah. Ada namanya tari burung enggang. Nah, ini merupakan budaya non-benda. Tarian itu termasuk yang non-benda. Namun bisa kita jadikan inspirasinya adalah material atau benda-benda yang digunakan saat menari tersebut. Nah, ini contohnya menjadi karya seperti di bawahnya. Nah, itu adalah tarian khas di Kalimantan. Kemudian di bawahnya lagi ada contoh orang yang sedang membajak sawah. Itu bisa kita jadikan inspirasi untuk membuat kerajinan, yaitu dibuatlah miniatur yang terbuat dari bahan logam. Orang sedang membajak sawah. Jadi kalau kita lihat di sini, dari bagannya ada budaya tradisional, terbagi menjadi dua. Ada budaya non-benda, ada budaya artefak atau material. Yang non-benda tadi sudah saya sebutkan, ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lain. Sedangkan yang objek budaya atau material, contohnya seperti pakaian, senjata tajam, senjata-senjata tradisional, alat-alat untuk tarian seperti gamelan, kemudian rumah-rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya untuk melakukan kegiatan usaha tersebut dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man, money, Manusia. material, Uang. method, Ya, mesin, market. Nah, ini biasa disebut dengan istilah 6M. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ke-6 sumber daya tersebut, yang paling berperan atau yang paling punya banyak fungsi Man. adalah yang pertama ini ya, man ya, yang warna kuning. Kalian lihat. Karena dari faktor yang pertama ini, manusia ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam sumber daya. Modal, tenaga kerja, bahan baku, kemudian penyewaan lahan, gedung, kemudian bagian pemasaran, sampai ke bagian pembelian. Jadi kita sebagai produsen, manusia juga bisa sebagai konsumen. Jadi hampir semua sumber daya ada di faktor yang pertama ini. Kemudian ada money atau uang. Ya, ini digunakan untuk menyiapkan bahan baku, untuk menggaji para karyawan, untuk biaya peralatan, biaya perlengkapan, alat tulis kantor, untuk biaya pemasaran, ya, itu semuanya membutuhkan uang. Kemudian material.
Material ini adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat produk atau kerajinan tersebut. Yang berikutnya ada metode. Metode ini adalah cara kerja atau cara membuat. Bisa menggunakan cara yang masih tradisional, manual, atau menggunakan cara yang sudah modern atau menggunakan mesin. Nah, kemudian ada berikutnya M, mesin. Mesin di sini adalah peralatan atau alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Bisa digunakan alat-alat yang sudah canggih, atau mungkin masih menggunakan alat yang sederhana. M yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu market atau pemasaran. Jadi ketika produknya sudah selesai prosesnya, ya, tugas yang terakhir adalah di bagian pemasaran. Ini juga termasuk poin yang sangat penting. Jadi ketika produk sudah jadi, sudah bagus, kalau ya penjualannya nggak maksimal, nggak berhasil, ya produknya akan dikembalikan atau diretur. Ya, kalau nggak laku, otomatis perusahaan akan mengalami kerugian. Kalau perusahaan udah banyak rugi, otomatis akan gulung tikar. Ya, betul. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada beberapa material yang berasal dari alam. Ini gambar yang pertama ini apa namanya? Kijing, kerang. Cangkang kerang. Yang tengah ini? Apa ini namanya? Jamur. Ya? Jamur. Nggak kelihatan ya? Enggak. Kulit jagung. Udang. Jagung. Kulit jagung. Oh, berarti sinyalnya jelek itu. Oh, ini. Yang ketiga ini adalah dari limbah kayu. Kayu. Ya, kayu atau papat. Ini bisa digunakan untuk membuat produk kerajinan. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita gali dulu potensi budaya non-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Budaya non-benda ini sebetulnya nggak hanya berkaitan dengan suku ya, bisa berkaitan dengan hal-hal lain. Contohnya bisa dari mata pencaharian, seperti tadi yang gambar yang saya tunjukkan di awal tadi, ada orang sedang membajak sawah. Bajak. Itu berarti termasuk budaya non-benda yang kaitannya dengan mata pencaharian, yaitu petani. Kemudian yang ketiga, misalkan dari suku, mata pencaharian, dari bidang keagamaan juga bisa. Kemudian bisa juga dengan gaya hidup yang sedang tren saat ini, yang sedang viral saat ini, itu bisa juga kita gunakan atau kita jadikan inspirasi untuk membuat kerajinan. Nah, setelah kita ketahui budayanya itu apa, kira-kira yang bisa kita jadikan inspirasi, baru kita siapkan material dan teknik atau cara membuatnya. Bahannya terbuat dari apa? Misalkan terbuat dari kayu tadi ya, dari papan. Cara membuatnya dengan cara dipaku atau ditempelkan, atau misalkan yang dari bambu yang dengan cara dibanyak. Jadi dari potensi budaya ditambah dengan potensi material, semen, Pak. akhirnya menjadi kerajinan. Nah, ini ada contoh lain lagi, misalnya inspirasinya yaitu cerita rakyat. Dalam cerita rakyat tersebut, ya menggambarkan suatu adegan. Ya, di sana ada adegan cerita rakyat, jadi dari adegan tersebut kita bisa gambarkan atau kita buat menjadi diorama. Tahu diorama? Enggak. Diorama itu di situ ada Kayak komik ya, Pak? ya semacam apa ya, miniatur itu loh. Ada suatu kegiatan, ya ada suatu kegiatan
budaya tertentu nanti akan dibuat menyerupai bentuk aslinya. Ya, termasuk ini Tapi misalkan nggak iso kita melaku. ya nggak bisa jalan, dia hanya yang di tempat. Gambar. Ya, ada bukan gambar, ya semacam patung gitu loh. Jadi lebih dari satu. Misalkan tarian dilakukan oleh 5 orang, berarti di situ ada 5 orang yang patungnya sedang menari menggunakan pakaian adat yang lengkap. Di belakangnya ada musik pengiringnya, itu juga semuanya miniatur, itu namanya diorama. Ini contoh dari tadi yang awal tadi, tarian burung enggang. Simbolnya burung enggang itu mempunyai makna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya burung enggang dan perlindungan. Kemudian bendanya atau kerajinannya yaitu bisa berupa tekstil yang bermotif burung enggang, atau tadi termasuk gantungan kunci atau miniatur tadi juga bisa. Kemudian yang pertama kita lakukan untuk perancangan membuat produk kerajinan yaitu kita bisa mencari ide. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap. Namun dari awal ide muncul tersebut, kalau kita dalami, ya kita bisa cari dari berbagai sumber, misalnya dari buku, bisa dari internet, bisa dari pengalaman-pengalaman lingkungan sekitar atau teman-teman kalian. Jadi kalian akan dapat ide-ide baru. Nah, gunanya apa pencarian ide tersebut? Nah, di sini ada hal-hal yang bisa kita temukan kalau kita dapat ide. Nah, yang pertama yaitu budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi. Misalnya kalau di sini, kalau di daerah Lampung, kira-kira yang non benda yang bisa dijadikan inspirasi apa kira-kira? Aprilia, Asani. Menghapus corona dari muka bumi. Budaya non benda apa kira-kira yang bisa jadi inspirasi? Kalau di lingkungan sekitar kita aja, nggak usah jauh-jauh. Menghapus corona. Misalnya di Gotong daerah Lampung royong. ya, di daerah Lampung ya, misalnya di daerah Lampung itu ada tari sembah, tari bedana. Nah, dari tari-tarian tersebut kita bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat kerajinan seperti di awal tadi contohnya, kita jadikan untuk motif kain atau jadi miniatur. Kemudian produk kerajinan apa yang akan dibuat? Kita membuat apa? Membuat kerajinan tekstil, membuat kerajinan yang terbuat dari kayu, ya, atau terbuat dari bahan apa? Berikutnya, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Alasan kita membuat itu apa? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Kita tentukan. Ini nanti produknya mau kita jual atau kita pasarkan kemana? Bahan apa yang akan kita gunakan? Kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Adanya materialnya apa? Kalau materialnya Semen. kain, kita bisa gunakan kain. Kalau dari kayu ya kayu, dari anyaman ya anyaman. Warna dan motif apa yang akan digunakan? Kemudian teknik warna yang akan digunakan. Berikutnya proses pembuatannya bagaimana? Dan yang terakhir adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Ini kita hasilkan dari pencarian ide produk. Gawe bros, Pak. Nah, dari beberapa pertanyaan di atas,
kita bisa diskusikan dalam kelompok atau bisa kita lakukan curah pendapat. Ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 pertanyaan tersebut. Ini kalau kita belajar secara offline atau ketemu, ini bisa kita lakukan buat kelompok. Nanti kalian bisa saling tukar pendapat dan nanti akan ketemu kira-kira produk apa yang akan dibuat, ya, produk apa yang pas bisa kita jual, yang laku di pasaran, yang menguntungkan bagi kita. Jadi intinya dari tahap curah pendapat ini adalah jangan ada perasaan takut salah. Jika ada ide, curahkan aja, sampaikan aja. Berikutnya, setiap orang itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Baik, kalian itu nggak boleh ada yang menghalangi orang untuk berpendapat jika di kelompok. Berikutnya, saling menghargai pendapat. Ya, pendapat antara Toleransi. yang lain, ya, saling toleransi. Boleh mencela, nggak boleh mencela pendapat yang lain. Kemudian boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Jadi ide dari teman yang lain dikembangkan lagi, jadilah ide-ide baru. Nah, ide-ide tersebut sebaiknya dicatat supaya kita bisa ketahui, ya, produk-produk apa yang ingin dibuat. Contohnya seperti ini dari tarian burung enggang tadi, ya, dijadikan selendang Hindu. Ya, itu. Yang berikutnya, setelah ide kita dapat, kita buat gambarnya atau sketsanya. Kita buat gambar atau sketsa sebanyak-banyaknya, pokoknya lebih dari 1. Nanti gambar yang paling bagus, itulah yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Langkah yang ketiga, dari beberapa gambar yang kita buat di langkah kedua tadi, kita pilih mana yang paling bagus, mana yang paling baik, paling unik, paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Nah, ini memungkinkan untuk dibuat. Kira-kira mana yang paling mudah untuk dibuat. Berikutnya, langkah yang keempat, kita membuat studi model atau prototyping. Kita buat satu produk yang kita jadikan contoh. Kita jadikan contoh untuk produk-produk berikutnya. Jadi kita buat produk yang jadi, yang bagus satu, nanti digunakan untuk contoh bagi produk-produk yang akan datang. Ya, bisa juga kita sebut sebagai ukuran lah ini. Jadi kita buat misalnya kain ya dengan ukuran sekian-sekian, jadilah satu kemeja atau kaos, itu digunakan untuk pembuatan kaos atau baju di produksi yang akan datang. Yang berikutnya baru ke tahap perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi ini perlu ditulis secara detail, ya, dari proses pencarian bahan baku, ya, proses pengolahan, ya, kemudian proses finishing atau pembiasan sampai nanti ke proses pemasaran. Proses produksi kerajinan berdasarkan daya dukung yang ada di lingkungan setempat, kita bisa lihat ada 3, yaitu dari jenis bahan baku, teknik produksi, atau sumber daya manusianya. Untuk tahapan produksi terbagi menjadi 4 tahap. Ya, ada tahap pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Nah, untuk tahap pembahanan, ya, tahap pembahanan ini menyesuaikan bahan bakunya, ya, menyesuaikan bahan bakunya.
Kalau menggunakan kayu, berarti kayunya perlu kita haluskan, kita serut, kita amplas. Ya, alatnya bisa mesin atau mungkin amplas. Kemudian untuk keselamatannya kita butuh kacamata atau masker dan sarung tangan. Kemudian tahap yang kedua tadi ada tahap pembentukan. Ini juga menyesuaikan dengan bahannya. Kalau menggunakan bahan yang bisa dianyam ya berarti pembentukannya kita anyam. Ya. Kemudian kalau menggunakan kain ya mungkin kita mulai menjahit. Ya, kita tempel dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu perakitan dari beberapa bagian itu tadi yang sudah kita buat, kita rakit menjadi satu kesatuan, menjadi produk utuh. Baru nanti langkah yang terakhir yaitu finishing. Finishing itu salah satu contohnya adalah penghalusan atau pelapisan permukaan. Bisa kalau di pakaian mungkin tahap finishing adalah penambahan aksesoris atau hiasan-hiasan. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Wahyu, tanya yuk. Ya, Pak. Enggak. Enggak ada. Irul. Irul, tanya Irul. Akbar. Akbar, Pak. Oh ya, Akbar. Mau tanya apa? Enggak kau lah, macet-macet. Sandi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh iya, Pak. Ada? Enggak, bro, ya, Pak. Gimana? Kan bahannya kok kain. Ya, terus? Yo, weh. Barbar. Jadi yang kita jadikan inspirasi untuk membuat kerajinan nanti itu enggak hanya kebudayaan dari suku bangsa ya. Tadi sudah saya jelaskan ada mata pencaharian, keagamaan, ya. Maksudnya keagamaan itu kegiatan-kegiatan agama. Ada peringatan-peringatan, ada hari raya tertentu. Ya, enggak hanya agama Islam, agama-agama yang lain bisa juga kita jadikan inspirasi untuk membuat kerajinan. Kemudian tren yang sedang viral saat ini, ya pakaian, termasuk makanan, atau mungkin kegiatan sehari-hari, itu kira-kira yang bisa kita jadikan inspirasi apa? Itu nanti kalian akan membuat kerajinan di rumah masing-masing, buat sendiri-sendiri. Tugasnya ini nanti. Dari bahan apa aja, Pak? Nah, bahannya sesuaikan dengan yang ada di lingkungan kalian. Nah, tugas kalian nanti membuat kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda yang ada di daerah sekitar kalian. Benda, Pak. Ya, nanti tinggal kalian pilih. Termasuk budaya, keagamaan, mata pencaharian. Contohnya apa, Pak? Contohnya, Pak. Gaya hidup saat ini dan lain-lain. Yang Contohnya apa, Pak? budaya atau tradisi, saya kasih contoh misalnya kayak tadi itu tarian. Dari tarian. Dari tarian itu kita bisa membuat kerajinan miniatur atau kerajinan Jiwa terminal.
Jeruk kentang. Baca nih. Kerajinan tekstil, membuat kaos atau kemeja, itu termasuk kerajinan dari budaya suku bangsa. Kalau keagamaan, saya kasih contoh misalnya, kalau di sekitar sini itu ada namanya perayaan Hari Raya Idul Adha, itu biasanya berkeliling menggunakan kendaraan yang dibuat menyerupai hewan kurban. Itu beberapa waktu yang lalu, kemarin ini nggak ada karena COVID-19, ini nggak ada takbir keliling. Jadi itu bisa kita jadikan inspirasi ya dari unsur keagamaan itu. Dari hewan kurbannya, sapi, oh ya, kita jadikan inspirasi. Kayak tadi itu ada orang membajak sawah, ya, orang membajak sawah menggunakan kerbau, jadikan miniatur. Kemudian dari mata pencaharian itu banyak ini pekerjaan, ya, petani, nelayan, pegawai negeri, Gawe polisi, teko kertas. TNI. Nah, kemudian gaya hidup saat ini yang sedang tren saat ini itu kira-kira apa? Nah, nanti ini bahan-bahannya terserah kalian. Bisa terbuat dari kain, kertas, kayu, ya, mungkin dari kaca atau dari limbah kardus dan lain sebagainya. Terserah kalian. Karo bambu-bambu, Pak. Ya, boleh Tukuin toh, bambu, Pak. bambu boleh, dari dedaunan juga boleh. Tukuin toh, Pak. Membuat bukan membeli. Jika sudah selesai, kerajinannya difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Jangan dikirim di grup ya, dikirim di WA saya. Paling lambat dikumpulkan akhir bulan ini, 31 Agustus 2020. Pak, saya belum mudeng, Pak. Apanya? Itu yang, Bentuknya apa, Pak? Contohnya, Pak. Bentuknya. iya Pak, contohnya. Bentuknya apa, Pak? Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini tadi. Waktu awal kita belajar tadi. Nah, di sini kan ada ya ini. Ini tarian. Ini termasuk suku bangsa ya. Dari tarian misalkan ini tarian adat Lampung. Nah, kamu buat produk menyerupai tarian adat Lampung itu seperti ini. Ya, ini kiri atau kanan ini. Kalau mata pencaharian, contohnya ini petani. Ini sedang membajak sawahnya. Kamu buat kerajinannya seperti ini. Kalau pekerjaan, misalnya kamu buat patung ya, atau ukiran yang menyerupai tentara atau polisi, itu termasuk dari inspirasi budaya non benda dari pekerjaan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini atau ini. Ini hanya contoh. Kamu bisa buat yang lebih kreatif. Lek tuku, Pak. Iya, jangan beli dong. Buatlah. Hasil karya sendiri. Iya, Pak. Ya. Ya. Hasil karya sendiri. Nah, ini tugasnya mana? Ini tugas. Oke, tugas individu. Tugas individu. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya kurang lebih masih berapa hari? 25 hari lagi, masih lama. Bisa dicatat tugasnya atau difoto, silakan. Pak.
Gimana Wahyu? Akbar? Jadi gini, nanti kan kamu lihat di lingkungan sekitar ada budaya apa, itulah yang kamu jadikan inspirasi, gitu loh. Nggak hanya suku bangsa, nggak hanya suku bangsa. Di lingkungan sekitarmu itu ada budaya apa? Ada kesenian apa? Ada kesenian apa di lingkunganmu? Itu bisa kamu jadikan inspirasi. Ada kegiatan apa? Itu bisa kamu jadikan inspirasi. Bahan bakunya ya itu tadi yang saya sebutkan. Bisa dari kain, dari kertas, kardus, kayu, triplek, ya, bambu. Ya, bisa dari bahan-bahan alam, bisa Dari juga sendal dari kira-kira boleh nggak Pak? bahan-bahan buatan. Gimana? Sendal Pak. Misalnya bikin rumah dari karet gimana? Kalau sandal Pak, kalau sandal. Dibuat apa itu maksudnya? Ya. Terus sandalnya Kalau dibuat dari apa? sandal. Ya, sandalnya dibuat apa? Ukiran. Gambar Kalau dari sandal Doraemon. loh Pak. Ya. Gawe trompa. Oh ya, boleh. Bahannya loh Pak, bahannya kalau dari sandal. Ya, bisa. Ya, bisa. Pokoknya bahan bakunya bebas. Seadanya di lingkungan sekitar kalian. Usahakan bahan bakunya gratis. Ya. Paham? Paham? Ya. Itu untuk tugas akhir bulan ini ya. Jelas? Pak mau nanya, Ya, gimana? kalau misalkan kesenian wayang itu gimana? Ya, bisa termasuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.